I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody... Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Obrolan Haris. Mumpung di bulan September, saya akan membahas mengenai gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S di Yogyakarta yang merenggut dua nyawa perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Brigadir Jenderal atau Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Di Jakarta pada 1 Oktober tahun 1965 pagi hari, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani dan 5 staf umumnya diculik dari rumah-rumah mereka, kemudian dibunuh di kawasan Jakarta. Seorang letnan yang salah tangkap dari rumah jenderal yang menjadi target menemui nasib yang sama. Para penculik dan pembunuh perwira TNI Angkatan Darat itu menyatakan sebagai pihak yang setia kepada Presiden Soekarno. Mereka melancarkan aksi tersebut untuk melindungi Presiden dari komplotan jenderal yang akan melakukan kudeta. Pembunuhan tersebut membuat anggota TNI di wilayah lain kebingungan, termasuk Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo atau Brigjen Katamso, Komandan Korem 072 Kodam 7 Diponegoro. Brigjen Katamso yang masih bimbang untuk mengambil sikap semakin bingung ketika pukul 13 melalui siaran RRI disampaikan bahwa Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah telah terbentuk di Semarang. Brigjen Katamso kemudian mengirim ajudannya berangkat ke Semarang untuk mencari informasi lebih lanjut. Sementara Brigjen Katamso akan menghadiri rapat penting bersama Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno di Magelang. Kepergian Brigjen Katamso ke Magelang sudah ditunggu-tunggu oleh Kepala Seksi 5 Korem 072 Kodam 7 Diponegoro, Mayor Mulyono, yang berafiliasi dengan Komando Operasional G30S. Mayor Mulyono bersama anak buahnya mengambil alih Korem 072 Kodam 7 Diponegoro. Agar Korem 072 dapat dikuasai sepenuhnya, ia menyingkirkan Brigjen Katamso. Katamso adalah sosok anti PKI. Ia memperkuat resimen mahasiswa atau Menhwa untuk menjegal PKI. Pulang dari Magelang, Brigjen Katamso balik ke rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Yogyakarta. Ia tak tahu kalau Korem 072 sudah dikuasai oleh Mayor Mulyono. Dalam menjalankan aksinya, Mayor Mulyono dibantu oleh Mayor Kartawi, Mayor Dainuri, Kapten Kustibyo, Kapten Wisnu Aji, Sertu Alip Toyo, Peltu Sumardi, Pelda Kamil, Praka Anggara, Praka Sudarto, dan Praka Sugimin. Pada 1 Oktober tahun 1965, sekitar jam 5 pagi, sebuah mobil Jeep Gas masuk ke dalam halaman rumah Katamso, diikuti 2 truk yang dipenuhi oleh prajurit bersenjata lengkap. Peltu Sumardi dan Peltu Kamil segera turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Katamso. Mereka langsung menodongkan senjata ke arah Katamso dan memintanya ikut bersama mereka. Salah seorang kapten, yaitu Kapten Rahmat yang ada di lokasi kejadian, berusaha untuk menenangkan mereka, tetapi justru kena bentak. Biar tak ribut, Katamso pun ikut. Katamso kemudian dibawa ke markas Komando Yon L di daerah Kentungan, utara Yogyakarta. Ia ditahan di dalam ruang komandan batalion. Setelah ditahan, Katamso dibawa oleh Sertu Alip Toyo ke lokasi pembantaian dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Katamso disuruh berjalan sendirian. Baru beberapa langkah, kepala Katamso langsung dihantam menggunakan kunci montir seberat 2 kg oleh Sertu Alip Toyo. Katamso tersungkur, kepalanya berlumuran darah. Namun Katamso masih bernafas dan sempat mengucapkan kalimat terakhirnya, berbunyi bahwa ia mencintai Soekarno.
Maksud cinta di sini adalah Katamso masih menjadi pendukung dari Presiden Soekarno. Sebab para jenderal yang dibunuh di peristiwa G30S di Jakarta diduga adalah bagian dari Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Soekarno. Setelah itu, pukulan kedua langsung dilayangkan dan Katamso meninggal dunia pada 2 Oktober tahun 1965 dini hari. Ternyata bukan hanya Katamso yang menjadi korban. Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, Letkol Sugiono juga dibunuh. Keduanya wafat di saat yang sama. Jasad Katamso dimasukkan ke sebuah lubang yang telah terisi dengan jasad Sugiono. Lubang di pinggir asrama Batalion L itu hanya sedalam 70 cm, yang kemudian ditutupi dengan tanaman ketela rambat untuk mengaburkan jejak. Pelacakan terhadap pembunuhan Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono dilakukan secara intensif oleh Kapten Suryotomo. Saat itu, Kapten Suryotomo ditugaskan oleh Panglima Kodam 7 Diponegoro, Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno, untuk sementara waktu mengambil alih pimpinan Komando Batalion L Brigade Infanteri dan mengambil langkah-langkah demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Yogyakarta. Hampir 3 minggu kemudian, tepatnya pada 21 Oktober tahun 1965, lokasi penguburan jenazah Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono akhirnya ditemukan. Pada hari berikutnya, yakni pada 22 Oktober tahun 1965, Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Keduanya kemudian dinyatakan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia yang gugur sebagai korban G30S di Yogyakarta. Teman-teman, itulah kekejaman G30S di Yogyakarta. Semoga peristiwa berdarah seperti ini tak terjadi lagi di Republik yang kita cintai ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.